Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iski Ramadan, NPM 2020 Saya akan membahas tentang buku Wasaya Al-Aba, pengarang Muhammad Syakir, penerjemah Ahmad Sunarto, dan penerbit Al-Miftah Surabaya. Buku ini terjemahan dari kitab Wasaya Al-Aba lil Abna. Kitab Wasaya Al-Aba lil Abna adalah sebuah karya yang terkenal dalam sejarah literatur dan genealogi Arab. Buku ini secara khusus mengkaji silsilah dan genealogi suku-suku Arab dengan fokus pada asal-usul dan keturunan mereka dari generasi ke generasi. Kitab ini seringkali digunakan sebagai referensi penting untuk memahami sejarah keluarga dan hubungan antar suku di dunia Arab. Secara tradisional, kitab ini ditulis dalam format yang sistematis, menggambarkan garis keturunan suku-suku Arab yang terkenal, serta menyajikan catatan tentang peristiwa sejarah penting yang terkait dengan mereka. Para penulis kitab semacam ini biasanya berusaha untuk memastikan ketelitian dalam menyusun genealogi, karena penting bagi suku-suku Arab untuk mengetahui asal-usul mereka dan hubungan keluarga mereka dengan suku lain. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi tentang sejarah keluarga, tetapi juga memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas suku dan mempromosikan solidaritas sosial di antara mereka. Namun demikian, karena fokusnya yang sangat spesifik pada genealogi, kadang-kala kitab semacam ini dapat memiliki kelemahan seperti kekurangan analisis kontekstual lebih luas atau keterbatasan dalam menyajikan perspektif budaya atau politik yang lebih mendalam. Buku Wasaya Al-Aba merupakan sebuah karya yang menggali mendalam sejarah asal-usul suku Arab. Penulisnya menelusuri perjalanan panjang suku Arab dari masa pra-Islam hingga masa modern, menjelaskan bagaimana suku ini membentuk identitas mereka melalui perubahan politik, sosial, dan budaya yang signifikan. Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran suku Arab dalam sejarah Timur Tengah, termasuk peran mereka dalam pembentukan kekhalifahan dan pengembangan Islam sebagai agama besar di dunia. Salah satu poin penting dari buku ini ialah penekanan pada kehidupan sosial dan struktur keluarga suku Arab yang membentuk dasar dari identitas mereka. Penulis juga menyoroti kontribusi suku Arab dalam bidang perdagangan, sastra, dan ilmu pengetahuan yang memperkaya peradaban dunia kuno dan mengubah dinamika politik di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, Wasaya Al-Aba adalah sebuah sumber yang berharga bagi siapapun yang ingin memahami dan evolusi suku Arab dengan menyediakan analisis yang mendalam dan penuh dengan wawasan tentang peran mereka dalam sejarah Timur Tengah dan pengaruh global mereka. Pada buku ini, buku Wasaya Al-Aba memiliki kelebihan yang membuatnya menjadi sumber yang berharga dalam memahami sejarah dan warisan suku Arab. Pertama, buku ini seringkali menawarkan kedalaman sejarah yang mendalam. Penulisnya cenderung melakukan penelusuran yang komprehensif terhadap asal-usul suku Arab, mulai dari masa pra-Islam hingga periode modern. Kedua, buku ini seringkali kaya akan informasi yang detail. Penulisnya biasanya mengumpulkan data dari berbagai sumber sejarah, termasuk catatan-catatan tradisional dan dokumen-dokumen arkeolog yang relevan. Ketiga, Wasaya Al-Aba juga sering memberikan perspektif budaya yang kaya. Buku ini tidak hanya fokus pada urutan genealogi atau kronologi peristiwa, tetapi juga mencoba untuk menjelaskan konteks budaya di mana suku Arab berkembang. Ini termasuk aspek-aspek seperti seni, sastra, agama, dan sistem nilai mempengaruhi cara suku Arab berinteraksi dengan dunia luar dan mempertahankan identitas mereka sendiri. Secara keseluruhan, kelebihan-kelebihan ini membuat buku Wasaya Al-Aba menjadi sumber yang berharap bagi siapapun yang tertarik untuk menggali lebih dalam tentang sejarah dan budaya suku Arab. Dengan menyajikan informasi yang mendalam, kaya akan detail, dan berfokus pada konteks budaya, buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan histori yang substansial, tetapi juga memperkaya pemahaman kita tentang kompleksitas sejarah dan warisan suku Arab di dunia Arab dan sekitarnya. Sedangkan untuk kekurangan bukunya, buku Wasaya Al-Aba memiliki kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kekurangan dalam keterbatasan sumber dapat menjadi masalah potensial. Sebagai sumber sejarah, buku ini
mungkin ketergantungan pada sumber-sumber tertentu yang mungkin tidak lengkap atau mungkin memiliki sudut pandang yang terbatas. Yang kedua, buku ini juga mungkin memiliki kecenderungan untuk tidak memberikan analisis kritis yang memadai terhadap sumber-sumber yang digunakan. Ketiga, buku ini fokus pada aspek genealogi atau sejarah keluarga tertentu. Bisa jadi kehilangan konteks yang lebih luas dan peristiwa sejarah yang dijelaskan. Saran untuk buku Wasaya Alaba, untuk meningkatkan kualitas buku, beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, penting untuk memperluas cakupan sumber yang digunakan agar mencakup perspektif yang lebih beragama dan menyeluruh. Kedua, disarankan untuk mempertimbangkan penambahan bab atau bagian yang lebih mendetail mengenai aspek-aspek budaya, kehidupan sosial, dan peranan suku Arab dalam perkembangan politik dan ekonomi di Timur Tengah. Sekian pembahasan buku Wasaya Alaba dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.